We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some piggy pudding. Oh, bring us some piggy pudding. Oh, bring us some piggy pudding. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anda adalah orang yang paling beruntung, saya juga adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan Allah bicara. Kalau Allah bicara, Dia akan memberitahukan sesuatu yang penting buat kita, untuk masa depan kita, dan bagaimana kita menghadapi hari-hari kita dengan bijak, sehingga kita bisa berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan perayaan Natal tentunya ya. Karena beberapa hari lagi, kalau hari ini tanggal 13, kalau ada orang-orang merayakan Natal pada tanggal 25, maka mungkin 12 hari lagi akan jatuh pada tepat tanggal 25. Ada orang merayakan Natal pada tanggal 24, ada orang bahkan yang sudah merayakan Natal di awal Desember, ada yang tanggal 1. Saya bisa melihat update status beberapa teman, beberapa kelompok atau beberapa persekutuan doa, gereja-gereja. Namun bagaimanapun kondisinya, saya bisa melihat bahwa kondisi pandemi tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan Natal tahun ini. Amin. Kenapa? Karena hari ini saya ingin bicara tentang Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Saya akan baca untuk kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saya akan membagi bagaimana kita memaknai kata Immanuel dalam kondisi pandemi, dalam kondisi hidup yang sulit di akhir zaman ini. Bahkan firman Tuhan tentu saudara sudah paham bahwa hari-hari katanya tidak akan semakin baik, tapi hari-hari akan semakin jahat, saudara. Namun kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita memaknai kata Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, kondisi apapun, situasi apapun, masalah apapun, sesulit apapun yang akan kita alami, itu tidak akan pernah menyurutkan, bahkan menghilangkan iman kita. Justru kita akan menikmati Tuhan dari hari ke hari. Amin. Memaknai kata Immanuel. Yang pertama, saudara, cara memaknai kata Immanuel, kita harus paham bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pupus tidak akan pernah pupus dimakan waktu. Penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah lekang, saudara. Perubahan dari zaman ke zaman, perubahan dari waktu ke waktu, itu tidak akan pernah dapat membuat Allah yang menyertai kita itu juga akan berubah. Dia akan tetap setia. Dia ya dan amin, dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tetap sama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 adalah penggenapan dari sebuah nubuat yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ratusan tahun sebelum kitab Matius dituliskan, atau ratusan tahun sebelum Maria akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Immanuel, yang artinya Allah menyertai, itu telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, bahkan abad hitungnya, saudara. Meskipun sepertinya Tuhan berdiam, jarak antara kitab Maliaki dengan Matius kurang lebih 400 tahun, Allah berdiam. Allah seolah-olah berpangku tangan dan tidak melakukan apapun. Namun sesungguhnya tulisan kitab Matius ini mengingatkan kita satu hal, bahwa ternyata Allah tidak berdiam.
Dia berikhtiar, dia terus menyatakan bagaimana caranya menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena pada akhirnya saudara, semua ciptaan yang termulianya adalah manusia sendiri yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Dan dia tidak akan pernah melupakan perbuatan tangannya, dan itu firman-Nya katakan saudara. Jadi jika kitab Yesaya sampai dengan Matius, janjinya itu terpelihara, demikian pula arti kata Immanuel yang artinya Allah menyertai kita itu, dia tidak akan pernah berubah. Amin. Di dalam kitab Matius pasal yang ke 24 ayat yang ke-35. Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah di dalam kitab Yesaya itu betul-betul tergenapi dalam kitab Matius. Kalau Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Immanuel, itu berarti dia adalah tetap Allah yang Immanuel. Amin. Allah tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai Anda dan saya. Kita tidak tahu, saya berharap ya, doa kita bersama-sama kita dapat mengakhiri tahun 2020 dengan baik. Dan kita juga akan memasuki tahun 2021 yang mungkin jadi misteri buat kita. Sepanjang tahun 2020 ini kita diperhadapkan pada sebuah kondisi yang begitu sulit. Kita harus bersama-sama menghadapi kondisi pandemi COVID-19, virus COVID-19 yang sampai saat ini serumnya belum ditemukan dengan tepat, masih terus mengadakan uji laboratorium dan lain sebagainya, saudara. Kita terus berdoa, kiranya persoalan ini akan berlalu. Namun kalaupun sekiranya virus 19 masih Tuhan izinkan ada di tahun 2021, yakinlah kalau Dia berkata Dia Allah menyertai kita, Dia akan menyertai kita. Amin. Saya tahu tidak sulit untuk kita menghadapi tahun 2020. Bahkan mungkin ada yang mempunyai kesulitan tertentu di tahun-tahun sebelumnya. Namun dari pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, bukankah semuanya itu sebagai sebuah penggenapan Allah yang Immanuel? Amin. Tahun 2021 yang akan datang kurang lebih 18 hari lagi, saudara. Tinggal hitungan hari. 18 hari lagi menjadi sebuah hari-hari yang misteri buat kita tahun 2021. Namun apapun yang akan terjadi tahun 2021, atau apapun yang akan terjadi sebelum tahun 2021 yang 18 hari ini, percayalah, Dia tetap Allah yang Immanuel. Kalau Dia memelihara perjanjiannya ratusan tahun, berabad dari Yesaya sampai dengan Matius, Dia juga akan tetap memelihara setiap perkataan firman-Nya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Jangan tawar dan kecut hatimu. Jangan pernah gentar menghadapi apapun, karena Dia Allah yang akan menyertai saudara dalam kondisi apapun. Amin. Yang kedua, saudara, memaknai kata Immanuel artinya penyertaan Tuhan tidak membuat semua hal menjadi mudah, tetapi Tuhan dapat membuat semua hal menjadi indah. Amin. Memaknai kata Immanuel yang kedua, kita harus paham bahwa penyertaan Tuhan tidak serta-merta membuat semua hal menjadi indah, tetapi penyertaan menjadi mudah, tetapi penyertaan Tuhan membuat semua hal menjadi indah. Ketika Allah menemukan sepasang pemuda, Yusuf dan juga Maria, yang bersih hatinya, yang tulus hatinya, dan dipakai oleh Allah menjadi alat kemuliaannya, jadi sepasang pria dan wanita yang dipakai yang luar biasa, dibuat Allah menjadi sosok pribadi yang melahirkan Yesus sebagai manusia. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika Allah memilih Yusuf, ketika Allah memilih Maria, peristiwa yang berat yang mereka alami, mungkin di antara kita secara visual ya, kita melihat ada film-film yang menggambarkan kelahiran bayi Yesus. Tapi saya percaya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Begitu sulitnya apa yang dihadapi oleh Yusuf dan juga Maria. Seorang pemuda yang harus menyingkir dari tanahnya, dari kota kelahirannya, ke Bethlehem, sebuah tempat yang dikatakan untuk tempat tidurnya saja pun, untuk mendapatkan tempat yang layak pun mereka susah, mereka sulit.
Saya bisa membayangkan bagaimana ketika Maria dengan perut yang membesar, dengan hari-harinya yang begitu sulit, dia harus menjalani dengan mengendarai keledai bersama dengan Yusuf. Malam itu, malam sebelum Yesus harus lahir, mereka pergi ke tanah Yudea, ke Bethlehem, dan mereka melihat penginapan demi penginapan, semuanya penuh, saudara. Bukankah itu hal yang sangat menyayat buat seorang Yusuf dan juga Maria? Mereka bisa saja menuju kepada Allah. Allah, bukankah Engkau yang memberikan tanggung jawab, besar ini kepadaku? Namun kenapa saya mengalami penolakan demi penolakan? Mengapa saya harus menyingkir dari tanah kelahiran saya? Belum lagi ketika Maria yang didapati seorang wanita yang masih lugu, dikatakan seorang wanita suci, perawan gitu, saudara ya. Namun pada kenyataannya saya tahu pada saat itu tidak menutup kemungkinan ada orang-orang mulai membicarakan jika sekiranya hari ini Yusuf dan Maria ada, maka kabar viralnya akan menjadi kabar yang luar biasa. YouTuber akan membuat berita tentang kelahiran atau adanya seorang wanita yang bernama Maria yang katanya adalah seorang wanita suci, tapi ternyata hamil secara tiba-tiba. Yang tadinya katanya Yusuf seorang pria, seorang pemuda yang hatinya baik, ternyata dia punya perbuatan yang mesum, kira-kira begitu ya, sampai akhirnya tunangannya hamil. Itu pasti sebuah penderitaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Mereka harus menerima kenyataan itu. Namun lihat, semua hal tidak menjadi mudah saat Allah menyertai, tapi Tuhan membuat semua hal menjadi indah. Kenapa, saudara? Karena ketika Yesus lahir, semuanya menjadi indah. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan ketidakpunya harapan karena dosa itu. Tidak ada harapan dalam dunia. Tapi ketika Yesus lahir, dunia memiliki harapan. Keindahan yang dialami oleh Yusuf dan juga Maria jauh-jauh sekelompok orang dari Majus datang, ahli astronomi, saudara. Mereka datang dari jauh-jauh, ahli perbintangan itu melihat ada bintang raja. Bintang raja, seorang anak raja akan lahir. Lalu mereka mencari dan akhirnya menemukan bayi Yesus. Dan apa yang mereka dapati adalah ketika mereka datang menghadap atau ke palungan itu, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Belum lagi seperti apa yang diceritakan di dalam Alkitab, sebuah kabar sukacita yang diterima oleh para gembala. Ternyata pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Puji-pujian dinaikkan oleh bala tentara sorgawi yang ada yang dihadapi oleh para gembala itu. Ternyata bukan hanya sebuah penampakan saja, tapi sungguh mereka dapat melihat bahwa bayi Yesus itu lahir. Sebuah keindahan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah. Sekali lagi, saudara, penyertaan Allah bukan berarti membuat semua hal menjadi mudah, tapi penyertaan Allah membuat semua hal menjadi indah. Saudara, saya tahu beberapa kita mengalami banyak perkara. Saya tahu beberapa kita, Anda dan saya, mengalami begitu sulit kehidupan ini. Bahkan kadang-kadang kita menerima kenyataan, ternyata setelah kita lebih serius mengikut Tuhan, kenyataannya hidup tidak terlalu atau tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Karena benarlah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kerap kali Tuhan mengharuskan kita untuk menghadapi sebuah proses yang tidak mudah. Kadang kita harus direndahkan, kadang kita harus diabaikan, kadang-kadang kita sepertinya terperosok pada sebuah situasi yang begitu sulit, yang begitu sukar. Tapi percayalah, Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Amin. Percayalah, tidak semudah apa yang kita bayangkan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Tapi justru itu pula lah yang kita bisa lihat pada endingnya ketika Yesus lahir. Dunia yang gelap dengan dosa menghadapi kenyataan dunia punya harapan. Saudara, penyertaan Tuhan tidak serta-merta membuat semua hal menjadi indah, tapi penyertaan Tuhan menjamin semua hal akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Yang ketiga, memaknai penyertaan Tuhan, Immanuel itu. Yang ketiga adalah bahwa penyertaan Tuhan menjamin kalau kita dapat menyelesaikan segala persoalan kita.
Penyertaan Tuhan itu menjamin kita untuk dapat menyelesaikan segala persoalan kita. Kita kembali dalam proses yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Sulit seperti yang saya katakan tadi. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Tidak semudah seperti apa yang diimajinasikan atau apa yang divisualkan dengan cerita-cerita tentang kelahiran Yesus. Saya tahu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu sulit. Tapi lihat, Yusuf dan Maria sukses menghadapi semuanya. Karena kenapa? Kekuatan yang ada pada mereka bukan kekuatan mereka sendiri. Seorang pemuda, Yusuf dan Maria, tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengalaman bagaimana menghadapi. Yusuf tidak punya pengalaman bagaimana menghadapi seorang wanita yang hamil untuk melahirkan. Maria sendiri, ibunya tidak ada di situ. Tidak ada teman yang akan berdiskusi kepadanya bagaimana dia harus melahirkan. Tapi lihat, penyertaan Tuhan membuat Yusuf dan Maria sukses menghadapi semuanya. Sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan selalu punya cerita dalam hidup kita, yaitu happy ending. Amin. Happy ending. Happy ending itu artinya bahwa apa yang tadinya sepertinya sulit, Tuhan akan melihat, atau Tuhan sudah melihat ujungnya itu akan baik bagi hidup kita. Yang dibutuhkan adalah keteguhan. Yang dibutuhkan adalah kekuatan iman kita. Yang dibutuhkan adalah keteguhan hati kita untuk tetap percaya bahwa di sini pasti ada Tuhan. Amin. Anda dapat menyelesaikan semua hal persoalan hidupmu dengan baik asal saja Anda teguh berpegang pada janji-janji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12-13 berkata demikian, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku," kata Rasul Paulus, "baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Ayat 14, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Situasi-situasi yang sedang kita lewati tahun 2020 ini dan hampir akan kita selesaikan, percayalah Anda dapat menyelesaikan semua itu dengan baik. Dan apapun yang akan kita hadapi di penghujung tahun 2020 atau mungkin setelah kita masuk tahun 2021, tetaplah pegang sebuah keyakinan di sana ada Allah yang menyertai Anda, yang membuat Anda sukses menyelesaikan semua perjuangan iman kita. Amin. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa maksud dan tujuan. Semuanya punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk membuat Anda semakin murni, untuk membuat saya semakin berakar, semakin menempel dengan Dia, semakin erat bergaul dengan Dia, semakin terkoneksi dengan Tuhan. Tidak ada hal, sekali lagi, bahwa Tuhan tidak mungkin mau melihat Anda dan saya tersakiti. Dia hanya ingin membuat Anda semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Dia hanya ingin membuat Anda punya kualitas yang terbaik dan yang terbaik. Supaya apa? Supaya Anda dan saya sungguh-sungguh layak masuk di dalam kekekalannya. Karena jika dihitung dengan kurun waktu 70-80 tahun dibandingkan dengan kekekalan, itu tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya Allah begitu luar biasa peduli akan kualitas kita. Dia mengizinkan semua hal terjadi dalam diri kita hanya untuk melihat apakah kita siap hidup dalam kekekalannya. Artinya, kalau kita mempercayai Dia sebagai Allah yang Immanuel, Anda dan saya pasti sukses menghadapi semua persoalan. Amin. Maknai kata Immanuel, biar engkau rayakan perayaan Natal ini dengan sukacita, mungkin dalam kesederhanaan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mari rayakan perayaan Natal ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan memaknai penyertaan Allah. Yang pertama tadi adalah janji penyertaan yang tidak akan pernah putus. Yang kedua, penyertaannya bukan berarti membuat semuanya menjadi mudah, tapi Tuhan membuat semuanya akan menjadi indah. Dan yang ketiga, percayalah, penyertaan Tuhan itu membuat Anda sukses menghadapi semua persoalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Amin. We wish you